Pak Alex, tadi saya ada satu hal yang belum sempat terjawab oleh Pak Alex soal distribusi, pembedaannya untuk medis dan juga untuk umum, Pak Alex. Ya, jadi kalau kita baca dari apa yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, bahwa Kementerian Perindustrian itu secara reguler sudah menyiapkan kebutuhan oksigen untuk industri. Mhm. Tapi secara reguler juga sudah punya angka untuk kebutuhan rumah sakit. Yang persoalan sekarang kita kan adalah dalam lonjakan kasus. Sehingga tentu kebutuhannya akan lebih tinggi dari kebutuhan reguler rumah sakit. Betul. Nah, oleh karena itu, apa yang kita baca di media ataupun yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, bahwa Kementerian Perindustrian akan meningkatkan kapasitas. Dan kapasitas itu tentu akan bergantung daripada listrik, distribusi, dan kemudian juga sampai ke rumah sakit. Dalam hal ini tentu ada yang di rumah sakit yang sifatnya sentralisasi, jadi dia punya tabung gede di rumah sakit, itu yang diisi, kemudian didistribusikan secara pipeline, secara sentralisasi, tapi ada juga yang didistribusi dengan tabung-tabung. Oke. Ada tabung yang tingginya sampai 1 meter, ada yang 70-80 cm, ya, itu berdasarkan kebutuhan. Jadi ini yang harus diisi. Tapi tabung saja juga tidak akan bisa berjalan kalau regulatornya juga nggak disiapkan. Nah, regulatornya juga harus disiapkan, kemudian juga humidity-nya harus disiapkan, dan selangnya juga harus ada. Karena ini kan infeksi. Jadi selang itu juga untuk satu orang nggak boleh bercampur dengan orang lain. Betul. Jadi itu dalam soal terapi oksigen. Nah, kalau lebih dalam lagi, harus ada juga beberapa aparatus dalam rangka terapi oksigenasi. Seperti rebreathing mask, non-rebreathing mask, venturi. Kemudian yang paling tinggi itu adalah high flow nasal cannula. Ini untuk oksigenasi bagi mereka yang desaturasinya terus di bawah 80. Kalau ini juga nggak berhasil, baru masuk ke dalam ventilator. Oke. Jadi tahapan-tahapannya ada semua, dan semua itu berproses. Nggak mungkin tiba-tiba langsung butuh ventilator, ya, kecuali kalau ada kegawat yang hebat. Pak Alex, tadi yang soal distribusi sudah disampaikan ke Kementerian Perindustrian berarti ya? Artinya pemerintah harus hadir di dalam semua lini, termasuk Kementerian Perindustrian untuk oksigenasinya, Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus administrasi dan PPKM, itu adalah bukti kehadiran pemerintah. Ya. Jadi apakah artinya sudah disampaikan oleh Satgas ke mereka, Pak? Artinya ini sudah dikoordinasikan di dalam setiap rapat mingguan, bagaimana penata laksanaan di sektor hulu itu selalu beriringan dengan sektor hilir. Jadi rumah sakit dan kemudian desa dan kelurahan dengan PPKM skala mikro itu harus berkomunikasi, harus bertiktok terus. Dan juga dengan bidang IT dan datanya Satgas COVID-19 nasional yang bisa menghitung berapa kasus harian, berapa angka positivity rate di masyarakat, dan termasuk juga kasus aktif. Jadi kasus aktif kita ini cukup tinggi. Dan ini yang harus dihitung. Hanya harus diingat bahwa jumlah kasus harian tidak mencerminkan kebutuhan oksigen pada saat itu. Karena ini mereka semua yang butuh oksigen adalah yang jatuh kepada pneumonia atau mereka yang punya komorbid asma dan PPOK ataupun yang lainnya. Bu Lia tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Alex soal distribusinya dan juga soal sebaiknya masyarakat tidak berbondong-bondong ke rumah sakit kecuali memang perlu. Tapi sebenarnya kondisi realnya di rumah sakit seperti apa, Bu Lia? Ya, jadi mungkin masyarakat betul harus diedukasi bahwa oksigen ini treatment, terapi. Jadi bukan seperti yang di awam menyatakan bahwa kalau ada mulai sesak, kemudian oksigen harus dipasang gitu. Jadi ini adalah satu prosedur medis. Jadi yang kita ingin sampaikan adalah jangan semua orang merasa bahwa semua kebutuhan dari pasien COVID ini adalah oksigen. Masih banyak kebutuhan lain gitu. Jadi kami juga mohon bisa sama-sama kita menyadari bahwa karena oksigen ini banyak dibutuhkan dan merupakan barang langka, jangan semua orang juga berusaha untuk bahkan ada yang tidak sakit pun nyetok di rumah gitu. Takut katanya kalau ada oksigen, dan tidak ada oksigen. Dan satu lagi, karena ini adalah merupakan biaya operasional, jadi kami juga mohon kepada entah itu apakah Pemda ataukah itu kepada Kementerian Kesehatan, kiranya juga bisa menambahkan untuk pembiayaan untuk masalah oksigen ini ke rumah sakit. Karena terus terang kami juga, ini adalah sebuah lonjakan yang di luar rencana.
Itu yang kami harapkan, mudah-mudahan kami juga bisa mendapatkan bantuan untuk operasional oksigen ini. Terima kasih. Oke, Bu Lia, tapi saat ini kan rumah sakit penuh, lalu ada suplai oksigen yang beberapa kali tersendat begitu di sejumlah rumah sakit, beberapa tenaga kesehatan pun banyak terpapar COVID-19. Sebenarnya saat ini kondisi rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19 secara umum bagaimana, Bu? Ya, terus terang bahwa kami sangat mengharapkan adanya penurunan jumlah pasien, tapi kok belum turun-turun juga gitu. Jadi kami merasa bahwa ini adalah suatu kejadian yang harus sama-sama kita tanggulangi. Makin banyak pasien, semua akan tidak menyenangkan begitu. Banyak sekali rintangan, sementara kami harus melayani dengan nakes yang terbatas dan juga kebutuhan operasional yang semakin meningkat dari hari ke hari. Tentu kami berharap ini akan diturunkan jumlah pasiennya sehingga kami bisa menata laksana pasien ini dengan baik. Antrian di rumah sakit sudah terlalu banyak, Mbak. Terlalu banyak dan kami juga kewalahan gitu untuk menangani bukan hanya di dalam rumah sakit, tapi di tenda-tenda yang kami juga harus layani. Oke. Nah, ini mengakibatkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Kasihan juga pasiennya. Oke. Mungkin juga banyak nanti ada klaim atau ada protes dari masyarakat merasa bahwa pelayanan kami menjadi kurang cepat atau merasa diabaikan. Itu merupakan risiko yang sangat tinggi.